saya Salsa Lutfianingrum. Saya dari Bimba AIUEO Taman Royal Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan training dasar di hari pertama. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tentang materi kebimbaan. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Dengan suasana yang menyenangkan, apapun yang diajarkan oleh motivator akan mudah diterima oleh anak-anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Dikarenakan proses tersebut dapat meningkatkan minat dan semangat anak dalam belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu menumbuhkan minat belajar secara intrinsik yang memungkinkan agar anak dapat lebih aktif dalam belajar dan agar anak merasa bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba merupakan metode utama yang wajib diterapkan dalam proses belajar. Pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan apa alasannya? Yang dapat merasakan fun learning yaitu anak-anak Bimba. Kenapa? Dikarenakan agar anak termotivasi dan merasakan bahwa belajar adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan apa alasannya? Seorang motivator bertanggung jawab penuh atas terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Kenapa? Dikarenakan agar anak senang, semangat, dan antusias dalam bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning atau suasana belajar yang menyenangkan yaitu dengan cara berdialog, bernyanyi, berdongeng, bercerita, dan bermain bahasa Bimba. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu dengan cara melihat sikap dan ekspresi anak yang ditunjukkan ketika dalam belajar. Pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya yaitu apapun yang diajarkan oleh motivator akan lebih mudah diterima dan dicerna oleh anak-anak tersebut. Pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi jika proses belajar tidak menyenangkan yaitu anak lebih mudah bosan dan lebih sulit untuk mencerna apa yang diajarkan oleh motivator. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang metode small step system berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, di mana hal tersebut seorang motivator dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Ketika anak dapat belajar secara bertahap, maka nantinya anak tersebut akan senang dalam belajar atau melakukan sesuatu yang nantinya anak tersebut inginkan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuan dari metode small step system ini adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta dengan baik dan agar semua anak dapat menikmati kegiatannya dengan senang hati. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara menerapkan small step system yaitu dengan wajib menerapkan individual system atau pendekatan individu kepada anak didiknya dengan membimbing sesuai keadaan masing-masing anak. Pertanyaan yang kelima,
Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya yaitu membuat anak senang dan suka belajar dan memudahkan anak memahami metode belajar yang diberikan oleh motivator. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Apabila belajar tidak dilakukan secara bertahap, maka anak akan merasa terbebani dan menjadi anak tidak suka dalam belajar. Baik, demikian pembahasan training di hari pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.